Surat Rahasia Abu Nawas. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kepicakannya, kembali mendapat tugas dari Khalifah untuk menyampaikan sebuah surat rahasia kepada raja negeri tetangga. Surat tersebut berisi perjanjian penting antara kedua negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Dengan cepat, Abu Nawas mempersiapkan diri untuk perjalanan ke negeri tetangga. Namun, seperti biasa, dia memiliki rencana licik dalam pikirannya. Sesampainya di negeri tetangga, Abu Nawas langsung menuju istana raja. Dia diterima dengan baik oleh para pengawal dan dibawa ke ruang tunggu. Sementara menunggu, Abu Nawas berpikir tentang bagaimana raja. Raja tersenyum puas, mengetahui bahwa Abu Nawas telah menjaga kerahasiaan pesan tersebut. Setelah menyampaikan surat itu, Abu Nawas kembali kepada pengawal-pengawal yang penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ada dalam surat itu, tetapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Itu adalah rahasia antara saya dan raja Anda. Tidak ada yang boleh mengetahuinya." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil menyampaikan surat rahasia itu tanpa mengungkapkan isinya kepada siapapun selain raja. Khalifah pun puas dengan pelayanan Abu Nawas, dan perjanjian antara kedua negara itu pun dapat terlaksana dengan aman dan rahasia. Abu Nawas dan kuda istana. Di sebuah istana yang megah, hiduplah seorang kuda istana yang sangat dihormati oleh semua orang. Kuda itu, yang bernama Burak, dikenal karena kecepatan dan keanggunannya. Dia selalu menjadi pilihan utama untuk membawa raja dalam perjalanan penting atau acara-acara istana. Suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang kehebatan Burak dari cerita-cerita yang beredar di pasar. Penasaran, dia memutuskan untuk melihat kuda itu dengan mata kepalanya sendiri. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menyusup ke dalam istana tanpa diketahui oleh penjaga-penjaga. Dia bersembunyi di balik semak-semak di halaman istana, menunggu saat yang tepat untuk melihat kuda istana tersebut. Akhirnya, saatnya tiba. Burak keluar dari kandangnya, diikuti oleh sekelompok pelayan yang siap mempersiapkan kuda itu untuk perjalanan. Abu Nawas terpesona oleh keindahan dan kekuatan kuda itu. Namun, alih-alih hanya melihat, Abu Nawas punya rencana jahil dalam pikirannya. Dia ingin menguji kecepatan Burak dan pada saat yang sama, ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang di istana. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas melompat dari persembunyiannya dan berdiri di depan Burak. Semua orang terkejut melihatnya di sana, tetapi Abu Nawas tersenyum dengan santai. "Saya mendengar tentang kecepatan dan keanggunan Burak. Saya ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," ucap Abu Nawas dengan percaya diri. Para pelayan dan pengawal segera mencoba mengusir Abu Nawas, tetapi raja yang mendengar keributan itu keluar dari istana. Dia penasaran dengan apa yang terjadi. Abu Nawas dengan cepat menjelaskan maksud kedatangannya. "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya hanya ingin melihat betapa hebatnya Burak ini. Saya ingin menantangnya dalam perlombaan." Raja tertawa mendengarnya. Dia senang dengan semangat Abu Nawas dan setuju untuk mengadakan perlombaan. Perlombaan dimulai di padang luas di luar istana. Burak, yang sudah terkenal karena kecepatannya, melawan Abu Nawas yang hanya seorang manusia. Saat perlombaan dimulai, Burak meluncur seperti kilat, meninggalkan Abu Nawas jauh di belakang. Namun, Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Dengan ketekunan dan kecerdikannya, dia menemukan jalan pintas yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ketika Burak hampir mencapai garis finish, Abu Nawas tiba-tiba muncul di depannya, menang dalam perlombaan yang mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Dia memberikan penghargaan kepada Abu Nawas atas keberaniannya dan memberikan pelajaran kepada semua orang di istana bahwa kecerdikan dan keuletan bisa mengalahkan kecepatan dan kekuatan. Hadiah raja untuk Abu Nawas. Hari itu, suasana di istana penuh dengan kegembiraan. Raja, yang sangat terkesan dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas, memutuskan untuk memberinya sebuah hadiah istimewa sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan hiburan dan kebijaksanaan kepada istana. Raja mengumpulkan seluruh penasihatnya untuk merencanakan hadiah yang sempurna untuk Abu Nawas. Setelah berjam-jam diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk memberinya sebuah cincin yang terbuat dari emas murni, dihiasi dengan batu permata yang langka. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan hati-hati, dia memasuki ruang tahta raja, merasa penasaran dengan alasan pemanggilan itu. Raja dengan penuh kemegahan menyambut Abu Nawas.
Oh Abu Nawas, pahlawan istana kami. Karena jasamu yang tak ternilai, kami ingin memberikanmu hadiah yang pantas untuk seorang yang sebaik dirimu. Abu Nawas, dengan kerendah hatiannya, bersikeras bahwa dia tidak membutuhkan hadiah apapun. Namun, Raja bersikeras dan akhirnya menunjukkan cincin emas yang indah itu. Abu Nawas, meskipun terkesan dengan keindahan cincin itu, tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menerima hadiah. Dengan cerdik, dia memutuskan untuk menguji kebijaksanaan raja. Demi kerendahan hatiku, Anda adalah raja yang adil dan bijaksana. Namun, cincin ini terlalu berharga bagi seorang hamba seperti saya. Saya khawatir akan menjadi sasaran para pencuri atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah Anda bisa memberikan saya sesuatu yang lebih sederhana tapi bermanfaat? Raja, terkesan dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan Abu Nawas, tersenyum. Dia mengerti maksud di balik permintaan itu. Dengan ramah, Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Dia kemudian memberikan selembar kain halus yang dihiasi dengan motif indah. Inilah hadiahku untukmu, Abu Nawas. Meskipun sederhana, kain ini memiliki nilai yang tak ternilai. Semoga ini menjadi pengingat akan kebijaksanaanmu. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati, merasa puas bahwa dia telah berhasil menguji kebijaksanaan raja. Dan dari hari itu, kain itu selalu menjadi barang berharga baginya, mengingatkannya akan kecerdasan dan kebijaksanaan yang dia miliki. Abu Nawas dan pendeta jahat. Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang pendeta yang terkenal akan kebaikan dan kesucian hidupnya. Namun, di balik kedamaian dan kesucian itu, terselubung sifat gelap yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Abu Nawas. Pendeta itu memiliki niat jahat untuk mengambil alih kekuasaan di desa itu. Dia merencanakan untuk menggunakan agamanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dengan memanipulasi orang-orang dan menipu mereka untuk kepentingan pribadinya. Namun, Abu Nawas, yang terkenal karena kecerdasannya, tidak mudah tertipu oleh kedok kesucian pendeta tersebut. Dia mulai memperhatikan perilaku yang mencurigakan dan mencari tahu lebih lanjut tentang rencana jahat pendeta itu. Dengan bantuan teman-temannya, Abu Nawas berhasil mengumpulkan bukti tentang kejahatan pendeta itu. Mereka menemukan bahwa pendeta tersebut berencana untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak setuju dengannya. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menghadap pendeta itu di depan umum. Dengan tegas, dia mengungkapkan semua bukti yang telah dia temukan tentang rencana jahat pendeta itu. Awalnya, pendeta itu terkejut dan mencoba membantah. Namun, bukti yang jelas membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya. Orang-orang di desa pun marah dan kecewa atas pengkhianatan pendeta yang telah mereka hormati begitu lama. Mereka mengusirnya dari desa dan menolak untuk percaya lagi pada kata-katanya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan desa dari pengaruh jahat pendeta, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang pentingnya waspada terhadap kedok yang mungkin digunakan oleh orang-orang jahat untuk mencapai tujuan mereka. Setelah itu, Abu Nawas terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di desa tersebut, menjadi pahlawan yang dihormati oleh semua orang atas ketegasan dan kecerdasannya. Sedangkan pendeta jahat itu, dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya, sebuah pengingat bahwa kejahatan tidak pernah akan tersembunyi selamanya. Abu Nawas dan kapal perompak. Suatu hari, berita tentang kapal perompak yang menakutkan meneror wilayah pesisir mencapai telinga Abu Nawas. Kapal perompak itu dikenal karena keberaniannya yang besar dan ketidakpedulian mereka terhadap hukum dan keadilan. Abu Nawas, yang tidak pernah suka ketidakadilan, memutuskan untuk bertindak. Dia merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk melawan kejahatan kapal perompak tersebut dan melindungi warga pesisir. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas merencanakan sebuah rencana. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan kapal perompak itu sendirian, tetapi dia yakin bahwa dengan bantuan yang tepat, mereka bisa mengalahkan mereka. Abu Nawas mengumpulkan sekelompok nelayan pemberani dan menyampaikan rencananya kepada mereka. Mereka setuju untuk bergabung dengannya dalam misi melawan kapal perompak. Dengan hati-hati, mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran. Mereka mengumpulkan peralatan dan senjata sederhana yang mereka miliki, siap untuk menghadapi bahaya demi keadilan. Ketika malam tiba, mereka meluncurkan perahu mereka ke laut, berlayar menuju kapal perompak yang gelap di Cakrawala. Abu Nawas dan nelayan-nelayan itu bersemangat, meskipun mereka sadar akan risiko yang mereka hadapi.
Saat mereka mendekati kapal perompak, Abu Nawas memiliki ide brilian. Dia menyuruh nelayan-nelayan itu untuk menyalakan api di atas perahu mereka dan melemparkan kail-kail bercahaya ke dalam air. Ketika kapal perompak melihat cahaya-cahaya itu dari jauh, mereka mengira bahwa itu adalah tanda-tanda nelayan yang sedang memancing di malam hari. Tanpa curiga, mereka mendekati perahu-perahu tersebut. Tapi tiba-tiba, ketika kapal perompak berada cukup dekat, Abu Nawas dan nelayan-nelayan itu melancarkan serangan mendadak. Mereka melemparkan jaring-jaring, merampok perompak-perompak itu, dan membuat mereka kewalahan oleh jumlah yang lebih besar. Kapal perompak itu kalah telak dalam pertempuran yang tak terduga itu. Mereka segera menyerah kepada Abu Nawas dan nelayan-nelayan itu, menyadari bahwa mereka telah diatasi oleh kecerdikan dan keberanian lawan-lawan mereka. Setelah itu, kapal perompak itu dihadapkan pada hukuman yang pantas atas tindakan kejahatannya. Sementara Abu Nawas dan nelayan-nelayan itu dihormati oleh seluruh wilayah pesisir karena keberanian mereka dalam melawan kejahatan dan membela keadilan. Abu Nawas dan lomba memasak. Di sebuah kota yang ramai, diadakanlah lomba memasak yang sangat terkenal. Peserta dari berbagai penjuru datang untuk bersaing dalam menciptakan hidangan terbaik mereka. Tentu saja, Abu Nawas juga tertarik untuk bergabung dalam lomba tersebut. Meskipun Abu Nawas bukanlah seorang koki profesional, dia memiliki keberanian dan kreativitas untuk mencoba hal baru. Dengan rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi, dia mendaftar sebagai peserta lomba memasak. Di hari lomba, Abu Nawas tiba di tempat yang dijadikan arena lomba dengan semangat yang tinggi. Dia melihat para peserta lainnya yang serius mempersiapkan hidangan mereka dengan peralatan dapur yang lengkap. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, memiliki rencana tersendiri. Dia tidak memiliki resep yang rumit atau peralatan mewah, tetapi dia yakin bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang istimewa dengan apa yang ada di sekelilingnya. Saat lomba dimulai, para peserta mulai sibuk memasak dengan penuh konsentrasi. Mereka memotong, memasak, dan menghidangkan hidangan mereka dengan cermat. Sementara itu, Abu Nawas, dengan santainya, mulai memasak dengan apa adanya. Dia menggunakan bahan-bahan sederhana yang dia temukan di sekitarnya dan mengandalkan naluri alaminya untuk menciptakan hidangan yang lezat. Ketika waktu hampir habis, semua peserta telah menyelesaikan hidangan mereka. Juri-juri lomba mulai mencicipi masing-masing hidangan dengan cermat, mencari yang terbaik dari yang terbaik. Ketika giliran Abu Nawas, semua orang menunggu dengan antusias. Abu Nawas dengan bangga mempersembahkan hidangannya, sebuah sup sederhana tapi lezat yang disajikan dengan cinta dan kecerdikan. Saat juri mencicipi hidangannya, mereka terkejut oleh rasa yang luar biasa. Meskipun sederhana, sup Abu Nawas memiliki rasa yang unik dan memikat. Akhirnya, saat pemenang diumumkan, semua orang terkejut. Abu Nawas, sang peserta yang paling tidak terduga, dinyatakan sebagai pemenang lomba memasak. Kreativitas, kecerdasan, dan keberanian Abu Nawas dalam menciptakan hidangan sederhana tapi lezat telah membuatnya meraih kemenangan yang tak terduga. Dari hari itu, Abu Nawas dihormati oleh semua orang sebagai seorang koki yang luar biasa, meskipun dia tidak menggunakan resep yang rumit atau peralatan yang mahal. Dia telah membuktikan bahwa kreativitas dan keberanian adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, bahkan dalam hal memasak. Abu Nawas dan ramalan nasib. Suatu hari, di pasar kota, Abu Nawas bertemu dengan seorang peramal terkenal yang mengaku bisa meramalkan nasib seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Penasaran, Abu Nawas mendekati peramal tersebut. "Saya dapat melihat masa depanmu, Abu Nawas," kata peramal itu dengan suara seraknya yang misterius. "Apakah Anda ingin tahu apa yang menanti Anda?" Abu Nawas tertawa ringan. "Saya tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya sudah cukup senang dengan hidup saya sekarang," jawabnya. Namun, peramal itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia bersikeras untuk memberikan ramalannya kepada Abu Nawas, tanpa meminta bayaran apapun. "Baiklah, saya akan memberitahumu ramalan nasibmu, tetapi ingatlah, apa yang saya katakan hanya sebatas ramalan, tidak lebih," kata peramal itu dengan nada serius. Abu Nawas akhirnya setuju, lebih untuk bersenang-senang daripada karena keinginan serius untuk mengetahui masa depannya. Dia duduk di depan peramal itu, menunggu dengan antusias. Peramal itu menatap wajah Abu Nawas dengan seksama, seolah-olah mencari petunjuk di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia mulai mengucapkan ramalannya.
Saya melihat bahwa kamu akan mengalami banyak keberuntungan dalam hidupmu, Abu Nawas. Akan ada banyak uang, kehormatan, dan keberhasilan yang menantimu di masa depan, ucap peramal itu dengan suara penuh keyakinan. Abu Nawas hanya tersenyum, tidak terlalu terkesan dengan ramalan tersebut. Dia tahu bahwa nasib seseorang tidak bisa diprediksi dengan pasti, dan bahwa kehidupan selalu penuh dengan kejutan dan tantangan. Setelah meninggalkan peramal itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang biasa. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai ramalan tersebut, dia tetap berusaha menjalani hidupnya dengan bijaksana, tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata peramal. Beberapa tahun kemudian, ketika Abu Nawas telah mencapai usia lanjut, dia teringat akan ramalan itu. Dia tersenyum, menyadari bahwa hidupnya memang penuh dengan keberuntungan dan keberhasilan. Tetapi lebih dari itu, dia merasa bersyukur atas segala pengalaman dan pelajaran yang telah dia dapatkan dalam perjalanan hidupnya. Bagi Abu Nawas, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang diramalkan akan terjadi, tetapi tentang bagaimana dia menjalani hidupnya dengan penuh kebijaksanaan, kecerdasan, dan kebaikan hati. Abu Nawas dan Keledai Raja. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja yang sangat mencintai keledainya. Keledai itu, yang bernama Aziz, adalah hewan peliharaan yang sangat istimewa bagi raja. Raja menghabiskan banyak waktu bersama Aziz, berbicara padanya seperti teman baiknya. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Dia mengundang para bangsawan, pedagang, dan warga kerajaan untuk merayakan acara tersebut. Abu Nawas, yang juga diundang ke pesta itu, tidak sabar untuk melihat keledai raja yang terkenal. Dia penasaran tentang apa yang membuat keledai itu begitu istimewa. Ketika pesta dimulai, semua tamu berkerumun di sekitar istana, menikmati makanan, minuman, dan hiburan. Abu Nawas mencari-cari Aziz di antara kerumunan orang, ingin melihat sendiri keistimewaannya. Akhirnya, dia menemukan Aziz di halaman belakang istana, di dekat kandangnya. Keledai itu tampak cantik dan anggun, dengan bulu yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan Aziz, ingin mengetahui apa yang membuatnya begitu istimewa. "Hai, Aziz," kata Abu Nawas dengan lembut. "Apakah kamu tahu bahwa kamu sangat dihormati oleh raja? Apa yang membuatmu begitu istimewa?" Aziz hanya melihat Abu Nawas dengan penuh kecerdasan, tetapi tidak menjawab. Namun, tiba-tiba, Abu Nawas mendengar suara yang halus dari baliknya. "Saya yang dihormati oleh raja karena saya memiliki kecerdasan yang luar biasa," ucap suara itu. Abu Nawas terkejut. Dia menyadari bahwa suara itu bukanlah suara keledai, tetapi suara seseorang yang bersembunyi di balik Aziz. Dengan cepat, Abu Nawas memeriksa kandang keledai dan menemukan seorang pria tua yang menyamar sebagai Aziz. Pria itu ternyata adalah seorang tukang sihir yang ingin mencuri harta karun dari istana. Abu Nawas segera memberitahu pengawal istana, dan tukang sihir itu ditangkap dan diusir dari kerajaan. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya dalam mengungkapkan penyamaran tersebut. Dari hari itu, Aziz tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang terhormat, tetapi juga menjadi simbol kecerdasan dan keberanian Abu Nawas dalam melindungi kerajaan dari bahaya yang mengancam. Abu Nawas dan pedagang kikir. Di sebuah pasar yang ramai, hiduplah seorang pedagang kikir yang terkenal karena ketamakannya. Dia tidak pernah ingin memberikan harga yang adil kepada pelanggannya, selalu mencoba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari setiap transaksi. Abu Nawas, yang sering berbelanja di pasar tersebut, seringkali menjadi sasaran ketamakan pedagang tersebut. Dia tidak suka dengan sikap kikir pedagang itu, tetapi dia tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menemukan cara yang cerdas untuk mengajarkan pelajaran kepada pedagang kikir tersebut. Suatu hari, Abu Nawas datang ke toko pedagang tersebut dengan wajah serius. "Saya memiliki penawaran yang sangat menguntungkan untukmu, Tuan Pedagang," ucapnya dengan suara rendah. Pedagang itu langsung tertarik. "Apa itu?" "Saya selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak," jawabnya dengan antusias. Abu Nawas tersenyum. "Saya telah menemukan sebuah botol yang konon memiliki kemampuan untuk mengubah apapun yang dimasukkan ke dalamnya menjadi emas murni. Saya ingin menjualnya kepada Anda dengan harga yang sangat murah." Pedagang kikir itu langsung tertarik dengan tawaran tersebut. Dia membayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan dengan menjual emas murni.
Tapi sebelum dia memutuskan untuk membeli, Abu Nawas memberikan syarat yang tidak biasa. Tapi, ada satu hal yang harus Anda ketahui. Botol ini hanya akan bekerja jika Anda memasukkan sesuatu ke dalamnya dengan tulus dan ikhlas, bukan demi keuntungan semata. Pedagang kikir itu merasa ragu. Namun, ketamakannya membuatnya tergoda untuk mencoba. Dia setuju untuk membeli botol tersebut. Namun, ketika dia mencoba mencurahkan isi dompetnya ke dalam botol tersebut, sesuatu yang ajaib terjadi. Botol itu tidak mengeluarkan emas, tetapi malah mengembalikan kembali uangnya. Pedagang kikir itu terkejut dan marah. Dia menyalahkan Abu Nawas atas penipuan tersebut. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum penuh kecerdasan. Dengan keserakahanmu, Tuan Pedagang, kamu hanya akan mendapatkan keuntungan semu. Kekayaan sejati tidak hanya datang dari mencari keuntungan, tetapi dari kejujuran, kebaikan hati, dan ketulusan, kata Abu Nawas dengan bijaksana. Pedagang kikir itu tersadar atas kesalahannya. Dia belajar sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya sikap jujur dan berbagi dalam mencapai kebahagiaan sejati. Dari hari itu, dia berjanji untuk menjadi lebih baik dan memperlakukan pelanggan dengan lebih adil. Dan Abu Nawas, dengan kecerdasannya, sekali lagi berhasil mengajarkan sebuah pelajaran yang tak terlupakan kepada orang lain. Abu Nawas dan perjalanan ke surga. Suatu hari, Abu Nawas mendapat ide gila untuk melakukan perjalanan ke surga. Dia penasaran tentang apa yang terjadi di surga dan ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk memulai perjalanan yang luar biasa ini. Dengan semangat yang tinggi, Abu Nawas berangkat ke sebuah gunung yang tinggi, tempat konon surga terletak di puncaknya. Dia membawa sedikit bekal dan keberanian yang besar. Selama perjalanan, Abu Nawas melewati berbagai rintangan dan ujian yang sulit. Dia bertemu dengan makhluk-makhluk aneh, menghadapi badai dan salju, dan melewati lembah yang dalam dan gelap. Namun, dengan tekad yang kuat, dia terus maju. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, Abu Nawas akhirnya mencapai puncak gunung. Di sana, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Surga terbentang di hadapannya, dengan gemerlap cahaya dan keindahan yang tak terkatakan. Abu Nawas terpesona oleh keindahan surga. Dia merasa bahagia dan damai di tempat tersebut. Namun, tiba-tiba, dia sadar bahwa dia tidak sendirian. Seorang malaikat datang menghampirinya, tersenyum ramah. "Hai, Abu Nawas. Apa yang membawamu ke surga ini?" tanya malaikat itu dengan lembut. Abu Nawas tersenyum. "Saya ingin melihat apa yang terjadi di surga dan mengalami keindahannya sendiri," jawabnya dengan bangga. Malaikat itu tersenyum penuh pengertian. "Itu adalah keinginan yang mulia, Abu Nawas. Namun, surga bukanlah tempat bagi orang yang hidup di dunia. Surga adalah balasan bagi mereka yang hidup dengan kebaikan, keadilan, dan cinta di dunia. Hanya mereka yang menjalani hidup mereka dengan penuh kebajikan yang akan diberi kesempatan untuk masuk ke surga." Abu Nawas merenungkan kata-kata malaikat itu dengan serius. Dia menyadari bahwa perjalanan ke surga bukanlah sekadar tentang melihat keindahannya, tetapi tentang menjalani kehidupan dengan penuh kebajikan dan kebaikan. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan, Abu Nawas meninggalkan puncak gunung dan kembali ke dunia. Dia berjanji untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, mengambil pelajaran berharga dari pengalaman perjalanan ke surga yang luar biasa itu. Abu Nawas di pengadilan raja. Suatu hari, di kerajaan yang jauh, terjadi perselisihan antara dua pedagang terkemuka tentang kepemilikan sebuah tanah yang sangat berharga. Mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, dan akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan raja. Raja, yang dikenal karena kebijaksanaannya, setuju untuk mendengarkan kasus tersebut. Dia memerintahkan kedua pedagang itu untuk membawa bukti-bukti yang mendukung klaim mereka ke pengadilan. Pengadilan diadakan di Istana Raja, dan kedua pedagang itu datang dengan bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Namun, meskipun bukti-bukti itu jelas, Raja masih bingung untuk membuat keputusan yang adil. Abu Nawas, yang hadir di pengadilan sebagai penonton, melihat kebingungan di wajah Raja. Dengan kecerdikannya, dia memiliki ide untuk membantu Raja dalam membuat keputusan yang bijaksana. Abu Nawas mendekati Raja dengan santai. "Maafkan saya, Yang Mulia, jika saya berani menyampaikan saran. Mungkin saya memiliki solusi yang dapat membantu Anda memecahkan masalah ini," ucapnya.
Raja, penasaran dengan saran Abu Nawas, memutuskan untuk mendengarkannya. Baiklah, Abu Nawas, silakan berbicara, kata Raja dengan penuh perhatian. Abu Nawas kemudian mengusulkan sebuah permainan. Dia menyarankan agar keduanya menempuh perjalanan ke hutan yang terkenal karena keindahannya, dan yang pertama kali kembali dengan sesuatu yang paling berharga akan diakui sebagai pemilik tanah tersebut. Kedua pedagang setuju dengan saran Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa ini adalah cara yang adil untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pergi ke hutan, kedua pedagang itu berlomba mencari sesuatu yang berharga. Salah satu pedagang membawa pulang sekantong emas, sementara yang lainnya membawa pulang batu giok yang sangat indah. Ketika keduanya kembali ke pengadilan raja dengan temuannya, raja tersenyum. Kalian berdua telah menunjukkan keberanian dan ketekunan dalam menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang adil. Kalian berdua layak dihargai. Raja kemudian mengambil keputusan bahwa tanah tersebut akan menjadi milik kedua pedagang itu bersama-sama. Dia meminta mereka untuk bekerja sama dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama. Kedua pedagang itu, yang awalnya bertikai, akhirnya menjadi mitra yang baik dalam bisnis, semua berkat saran cerdas Abu Nawas dan kebijaksanaan raja dalam membuat keputusan yang adil. Dari hari itu, kerajaan tersebut menjadi lebih makmur dan damai, dan Abu Nawas dipandang sebagai penengah yang bijaksana dan cerdik.